Salam sejahtera dan kasih karunia menyertai kita semua. Patut kita tinggikan, agungkan Dia, Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat atas segala yang ada. Hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan dari penggembalaan, yaitu firman menjadi iman. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8, Tuhan berkata, tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Tuhan memberi firman di dalam hidup kita, yaitu firman di mulut untuk kita perkatakan dan firman di hati untuk kita percayai. Apa itu firman? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Pribadi Tuhan di bumi adalah yang kedua ini, firman dan rohnya. Kalau kita mau dipenuhi Tuhan, berarti kita dipenuhi firman dan dipenuhi roh setiap waktu. Itulah yang menjadi firman iman. Maka Tuhan berkata di dalam Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat 10, Tuhan berkata firman itu ditaruh di akal budi kita dan ditulis di hati kita. Maka Tuhan berkata kita menjadi umatnya dan Dia menjadi Allah kita. Seorang yang selalu dipenuhi dengan firman Tuhan, pasti yang keluar dari hatinya, dari mulutnya adalah firman. Firman yang memberkati, firman yang membangun, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan. Itulah yang datang dari pribadi orang-orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Mari kita selalu rindu dan haus akan firman Tuhan dan selalu menyembah Tuhan, karena disitulah rohnya turun atas kita, berkuasa atas kita. Maka roh dan firman bekerja. Itulah nanti menjadi kedua sayap burung nasar yang mengangkat gereja Tuhan naik dari bumi, terbang ke angkasa. Tuhan pelihara kita di sana, di padang gurun 3,5 tahun. Tuhan memelihara kita dengan kedua sayap burung nasar yang besar. Itulah firman dan Roh Kudus. Maka kita berserah kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang ada ini melanda seluruh dunia. Percayalah, sedang ke padang belantara pun nanti Tuhan siapkan di masa yang paling sukar. Tuhan mau mengangkat kita ke padang belantara. Di sana kita dipelihara selama 3,5 tahun oleh Tuhan sendiri. Seperti Tuhan juga mampu memelihara umatnya di padang gurun selama 40 tahun. Tidak menabur mereka, tapi mereka mendapat pemeliharaan Tuhan sepenuh. Percayalah, di masa-masa yang akan datang masa yang sukar. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang percaya kepadanya, yang selalu memperkatakan firman dengan urapan Roh Kudusnya, kita percaya Tuhan pasti melindungi kita semua. Tuhan pasti memberikan kita spesial pertolongan di masa-masa sulit. Anak Tuhan diberkati. Seperti tadi kita dengarkan bahwa Yosua, dia mempunyai firman iman. Dia berdoa dan memperkatakan matahari berhenti di atas Gibeon, maka matahari berhenti. Juga bulan, supaya nggak tabrakan bulannya, berhenti. Tapi ketika masa ada perhentian dan perhentian, Tuhan tadi berfirman kepada kita lewat penggembalaan. Tuhan berkata bahwa umat Tuhan mendapat mujizat. Mujizat Tuhan tetap ada asal kita percaya. Di tengah-tengah masalah sulit sekalipun, disitulah Tuhan mau bela kita. Tuhan mau menyatakan mujizatnya kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya. Amin.